Ya, selanjutnya kita ke informasi banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga dari 5 desa di Jombang, Jawa Timur terendam banjir malam tadi. Ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter. Warga memilih untuk mengungsikan diri. 5 desa di Jombang, Jawa Timur diterjang banjir malam tadi. Akibat hujan deras yang terus turun di kawasan lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Jombang, mengakibatkan banjir setinggi 1,5 meter. Warga terpaksa mengungsikan diri ke kantor desa. 5 desa terdampak yakni Kademangan, Catok Gayam, Kuringin Pitu, dan Selorejo, serta desa Curah Malang. Banjir sering terjadi pasca hujan deras tiba. Warga berharap pemerintah segera melakukan antisipasi agar banjir seperti ini tidak terus terulang. Ya, pemirsa, 18 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu rumah yang sedang menggelar hajatan pun tak luput dari terjangan puting beliung. Angin puting beliung menghancurkan sebuah tenda hajatan di Desa Binorong, Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu persatu atap berterbangan hingga akhirnya tenda pun rubuh. Warga yang sedang mengikuti acara hajatan terlihat panik. Angin puting beliung melanda Desa Binorong, Banjarnegara pada Sabtu pekan kemarin. Dari 18 rumah warga yang rusak, 1 diantaranya gedung sekolah dan tempat ibadah rusak. Selain akibat atap yang tersapu angin, rumah yang rusak juga disebabkan tertimpa pohon yang tumbang. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana 18 jenazah calon tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban insiden tenggelamnya kapal pengangkut puluhan TKI ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu berhasil dievakuasi oleh tim SAR ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Ya, ke-18 jenazah tersebut ditemukan oleh tim SAR di 2 tempat yang berbeda. Jenazah calon tenaga kerja Indonesia korban tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Johor, Malaysia berhasil dievakuasi ke Batam. Ke-18 jenazah ini terdiri dari 16 jenazah berjenis kelamin laki-laki serta 2 jenazah lainnya adalah perempuan. Jumlah korban yang berhasil ditemukan baik hidup ataupun meninggal dunia yang berada di Johor dan di Kepulauan Riau berjumlah 51 orang. Total jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Kepulauan Riau di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 18 jenazah. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di GOR Jakarta. Dalam kampanye tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ikut mendampingi pasangan Anies Uno. Masa pendukung pasangan Anies Uno telah memadati GOR ini sejak pagi tadi. 100 tokoh perempuan nasional serta jajaran petinggi Partai Gerindra dan PKS juga tampak menyemarakan kampanye kali ini. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ikut mendampingi kampanye pasangan Anies Uno. Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan
bahwa pasangan calon gubernur pilihan koalisi Partai Gerindra dan PKS merupakan sosok cerdas, berakhlak, dan memiliki rekam jejak yang teruji. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah kolaborasi pemimpin yang akan membawa warga Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Saya yakini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah orang yang baik, akhlaknya baik, hatinya baik, hatinya bersih, ingin bekerja untuk kalian, ingin bekerja untuk rakyat, ingin bekerja untuk Indonesia. Mereka dua adalah orang-orang cerdas. Saya tahu orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Orang cerdas kelihatan, tampangnya kelihatan cerdas. Betul. Dalam debat terbukti atau tidak? Terbukti atau tidak? Betul. Ya, jadi bayangkan orang yang cerdas, akhlaknya baik, gagasannya baik, punya track record. Mereka ini bukan anak kemarin sore. Mereka muda tapi sudah berkarya untuk Republik ini. Saudara Anies bikin gagasan luar biasa. Indonesia mengajar. Luar biasa. Di Bangka Belitung, banjir setinggi 70 cm hingga 1,5 meter merendam puluhan rumah. Ya, banjir melanda usai hujan deras selama 2 hari. Banjir dengan ketinggian antara 70 cm hingga 1,5 meter melanda desa Deniang, Riau, Silip, Bangka. Puluhan rumah dan sekolah terendam banjir. Banjir tak terbendung usai kawasan diguyur hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Ketinggian air diprediksi terus bertambah jika hujan kembali turun, namun warga menolak dievakuasi. Pemerintah Kabupaten Bangka telah membangun pos penampungan bagi masyarakat terdampak banjir. Aja sibuk pasar mana ibu nanti. Tadi foto rumah itu hai Polisi terus menyelidiki kasus tewasnya 3 mahasiswa UI Yogyakarta di hutan Logodringo, Desa Gondosuli, Karanganyar. Meski masih menunggu hasil otopsi korban, polisi sudah mengantongi identitas 2 calon tersangka. Dari hasil alat bukti dan keterangan 21 saksi yang diperiksa, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirodo mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas 2 tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut kepada 3 mahasiswa UI ini. Kini polisi masih menunggu 1 alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Bethesda dan Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 21 saksi, meliputi keluarga, teman korban, dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Rekan-rekan media, antara Polres Karanganyar, kemudian kita backup dari Polda, kemudian ada asistensi yang dari Polda yang berada di Karanganyar di sana. Sudah kita gelar semua, kita lakukan pemeriksaannya 21. Kemudian alat bukti yang ada di kita itu
saksi-saksi sudah mengarah kepada siapa pelakunya. Ya, satu alat bukti. Kita masih perlu alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi. Hasil otopsi itu kita tunggu dari rumah sakit, ya, yang melakukan otopsi baik antikel maupun dada. Setelah ada dua alat bukti itu, kita lakukan upaya paksa agar penangkapan penahanan para pelaku. Kan harusnya setiap kegiatan-kegiatan seperti ini ada pemberitahuan kepada polisi. Dia memberitahukan di tingkat polsek. Polsek itu merekomendasi, polsek itu kemudian harusnya dilanjutkan ke Satinda. Kalau pesertanya itu melibatkan orang asing, itu memang rekomendasi dari daerah harus Mabes Polri yang melakukan. Kalau pesertanya ini lintas provinsi, lintas kabupaten, gitu, itu dari Polda. Dari panitianya sendiri mensyaratkan pelatihan itu ada. Sehingga mohon dengan hormat lagi sangat, saya turun bukan karena ingin meninggalkan tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap saya lakukan, kami sudah mendapatkan panggilan dari Polres Karanganyar untuk mengantar 16 mahasiswa Mapala untuk diperiksa sebagai saksi pada besok Selasa jam